Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang apa contoh-contohnya di zaman Rasul maupun para sahabat? Tentu saja banyak ya. Contoh-contoh kasus untuk dijadikan gambaran sebagai pedoman bagi kita. Satu, seorang laki-laki meninggal dunia, punya istri, tidak punya anak, dan kedua orang tua telah meninggal lebih dulu. Dia meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Bagaimana cara membaginya? Maka harta warisnya hendaklah diberikan kepada istrinya seperempat dan sisanya untuk saudara-saudaranya. Saudara laki-laki mendapat 2 kali bagian saudara perempuan. Contoh kedua, seorang meninggal dunia, dia punya seorang anak. Jadi seorang meninggal dunia, dia punya seorang anak perempuan dan saudara perempuan tunggal. Berapa bagian masing-masing? Maka ini kasusnya zaman para sahabat. Anil Aswad bin Yazid, diriwayatkan dari Aswad bin Yazid, qala atana Mu'adz bin Jabal, datang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu yang wafat pada kasus taun seperti COVID lah, tahun 18 Hijriah. Dari Yaman, atana Mu'adz bin Jabal bin Yaman, ke Yaman itu diutus oleh Allah, oleh Rasul, mu'alliman sebagai guru, wa amiron dan pemimpin. Fasa'alnahu, kata Aswad bin Yazid, aku bertanya kepadanya, an rajulin, tentang seorang laki-laki, dia meninggal, wa tarokabna tahu, dan dia meninggalkan anak perempuan, Ibna tak pakai tak ya, Ibna tahu, anak perempuan, wa tahu, dan saudara perempuan. Fa'atol ibna, maka Mu'adz itu memutuskan harta waris tersebut diberikan kepada anaknya, an-nisfu, setengah, karena anak saudara perempuan anak perempuan tunggal, wal ukhta, dan saudara perempuan tunggal, an-nisfu, setengah. Jadi hak masing-masing adalah anak perempuan tunggal setengah dan saudara perempuan tunggal setengah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lahir 194, wafat 256 ya. Itu juz 6 halaman 2477. Juga oleh rawi hadis yang lain. Itu kasus. Kemudian juga ada kasus lain, Aswad bin Yazid. Ya, seperti tadi dikemukakan ya, nisab. Kemudian kasus lainnya, istri Sa'ad bin Rabi' ketika ditinggal wafat suaminya, istrinya ini. Jadi Sa'ad bin Rabi' itu meninggal. Kemudian dia meninggalkan istri, namanya istri Sa'ad bin Rabi'. Tidak disebut di dalam hadis siapa namanya istri Sa'ad. Ya, kalau perempuan kan kadang-kadang namanya tidak disebut ya. Zaman dulu juga sering begitu. Dan di dalam Quran juga banyak perempuan yang tidak disebut namanya, melainkan disebut suami, seperti Ali Imran. Ali Imran itu kan Hannah ya. Itu disebutnya suami aja. Atau Imro'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Tidak disebut namanya, suaminya yang disebut. Atau Imro'atu Lut, istri Nabi Lut. Imro'atu Nuh, istri Nabi Nuh. Jadi kan ada yang katanya haram menyebut perempuan dengan nama suami. Padahal kan Quran juga menyebutnya seperti itu dan tidak melarang
Kemudian juga di zaman Rasul disebut itu. Yang tidak boleh itu menasabkan kepada suatu binti itu kayaknya atau istri Pak Saifuddin disebut binti Saifuddin itu yang tidak boleh. Jadi kalau istri Saifuddin boleh aja. Nah, kembali istri Sa'ad bin Rabi itu ditinggal wafat oleh suami bernama Sa'ad. Maka dia menghadap kepada Rasul bertanya tentang harta warisan. Beliau menerangkan bahwa saudara laki-laki suami laki-laki Sa'ad itu menguasai semua harta almarhum. Kan zaman jahiliyah begitu. Jadi kalau ada yang meninggal, dia tidak punya anak laki-laki, maka saudaranya itu penguasa. Anak perempuannya masih ada 2 orang. Tinggal wafat oleh almarhum. Kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk memanggil janda Sa'ad dan paman kedua anak yatim tersebut. Nah, setelah hadir semua, maka Rasul menetapkan kepada saudara laki Sa'ad itu yang menguasai harta atau sebagai paman anak-anak. Paman kedua anak itu. Beliau bersabda, "A'tihimas sulusain." Berikan kepada anaknya perempuan itu 2/3. Berikan kepada anaknya yang perempuan 2/3. Jadi jangan dikuasai oleh kamu sebagai saudara. Wa'ati ummahuma as-sumun. Dan berikan kepada ibunya, yaitu istri Sa'ad, 1/8. Karena dia punya anak. Wa ma baqiya, nah sisanya maka untukmu. Jadi 2/3 untuk anak perempuan, karena lebih dari 1. Ibunya atau istri Sa'ad 1/8, karena Sa'ad itu punya anak. Nah, karena ahli warisnya itu hanya perempuan, jadi anaknya perempuan semua, sedangkan ibunya juga, istrinya juga, maka masih ada sisa kan, sama bakia palaka. Nah, sisanya untuk kamu, untuk saudara. Jadi dengan demikian, bila seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri dari istri, 2 orang anak perempuan, dan saudara laki-laki, maka pembagiannya pertama istri mendapat 1/8 karena almarhum meninggalkan anak. Dua anak perempuan mendapat 2/3 karena lebih dari 1. Sehingga saudara laki-laki mendapat sisa karena almarhum tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak laki-laki. Dan ini sering ditemukan di masyarakat. Kalau ditinggal wafat oleh suami, padahal anaknya perempuan saja, itu tidak dibagi-bagi, dikuasai aja oleh istrinya. Ada, kalau jahiliyah mah dikuasai oleh saudara almarhum. Kalau zaman jahiliyah, kalau di jahiliyah Indonesia biasanya si istri yang berkuasa. Jadi itu koreksi ya, dan sampai menyalahi aturan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.